Oke, 100 tablet ya. Jawabannya yang C. Ini sering keluar. Dan keywordnya adalah samain satuan. Kalau yang satunya bulan, satunya hari, nggak boleh langsung dikali. Ya, samain satuan. Sekali lagi, penting. Samain satuan. Kalau bulan, bulan semua. Kalau hari, hari semua. Kalau tahun, tahun semua. Tuh, itu untuk ngitung SS, SMIN, atau SMAX. Oke, lanjut. Suatu rumah sakit akan melakukan pengadaan tablet metformin setiap 12 bulan sekali dengan waktu tunggu 9 hari. Dan rata-rata penggunaan tiap bulannya 2.600 tablet. Dan dikehendaki buffer stoknya 100. Berapa stok minimal saat dilakukan pengadaan? Sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Stok minimal itu nama lain dari apa ya teman-teman? SMIN atau LP. ROP reorder point, Iya, Kak. SMIN atau reorder point. Bahasa Indonesianya reorder point apa? Pemesanan kembali. Kalau kalian ditanya berapa pemesanan kembali, itu sama aja kayak reorder point. Ya. Atau waktu kemarin ditanyanya adalah request indikator. Itu sama. SS, SMIN, request indikator itu sama. Rumusnya apa? 2 kali SS. Nah, 2 kali SS jika diketahuinya CA sama LT-nya aja. Jadi rumus SMIN itu ada 2. Ya. SMIN itu ada 2. Rumus SMIN ada 2. Jika diketahui di soal CA sama LT, maka rumusnya 2 kali SS. Atau 2 kali CA kali LT. Lain halnya, jika diketahuinya di soal kayak ini. Kalau di soalnya ada CA, ada LT, sama ada buffer stock, rumusnya gimana? Kalau ada buffer stock di dalam soal, rumusnya CA dikali LT ditambah buffer stock. Tuh ya. CA dikali LT ditambah buffer stock. Tuh, ingat-ingat. Nah nih, di dalam soal. Jadi berapa CA-nya teman-teman di sini? Penggunaan tiap bulannya 2.600 tablet per bulan. Lead time-nya berapa lead time-nya? 9 hari. Nah, boleh nggak langsung dikaliin? Nggak, 9 dibagi 9 dibagi 30. 30. Kemudian ditambah 100. 100. Jadi hasilnya berapa teman-teman? 880. Ya, 880. Mantap. Ingat-ingat ya, nama lain dari SMIN adalah ROP, reorder point atau pemesanan kembali. Kadang suka ditanyanya nama lain kan? Pemesanan kembali. Atau nama lain dari request indikator. Itu sama aja. Oke. Sekarang satu soal lagi ya. SMAX. SMAX. Seorang apoteker di sebuah klinik kecantikan melakukan perencanaan kebutuhan obat. Rata-rata kebutuhan krim dengan kandungan hidroquinon 2% dan 1 bulan sebanyak 120 tub. Apabila waktu pengiriman obat pemesanan adalah 3 hari dan di stok 10 tub, berapa stok optimum obat tersebut? Nama lain dari stok optimum apa teman-teman? SMAX. SMAX. Sama aja ya. Kalau kalian ditanya SMAX, S optimum itu sama. Rumusnya apa? CA dikali PP ditambah
Apa? Esmin. Dikali LT ditambah buffer stok. Atau CA kali LT tambah buffer stok kali rumus apa yang di atas? S min. Esmin. Ya, jadi sama aja CA kali PP tambah S min. Ini ada nggak buffer stoknya? Ada nih, safety stoknya ada. Kemudian buffer stoknya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Boleh nggak aku keluarin ini CA-nya? Keluarin, jadi CA kurung buka PP ditambah LT ditambah buffer stok. Boleh ya? CA-nya berapa CA-nya? 120. 120. Periode pengadaannya untuk berapa 1 bulan? bulan. 1 bulan ditambah 3 LT-nya. hari. Boleh nggak langsung dikaliin? Enggak. Boleh dibagi 30. 30. Kemudian tambah buffer stoknya berapa? 10. 10. Nah, jadi langsung aja masukin ke kalkulator. Ya. Kalkulatornya kelihatan? Kelihatan. 3 dibagi 30. Kemudian kita tambah 1. Kemudian dikali CA-nya. 3 bagi 30. Kemudian ditambah 1. Ya. Habis itu kita kali CA-nya 120. Kemudian ditambah 10. Hasilnya 142. Ada jawabannya? Ada A. Nah, oke ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Boleh. Boleh. Gimana? Boleh baca dulu. Apa? Kalau misalnya Gimana? ada ini kayak kekosongan selama berapa hari gitu, nanti RKO-nya gimana ya, Teh? Oh, betul. Pintar-pintar. Kalau kekosongan, jadi ya, kalau aku coret-coret aja ya. Nah, ini. Jadi, kamu kalau ada kekosongan, kayak bawahnya nih, soal bawahnya berkesinambungan. Kayak kita jawab bawahnya. Jadi, teman-teman, CA itu ada penyakit, ya. CA itu ada penyakit. Penyakitnya apa nih? Kekosongan, Kak. Jadi, kalau misalkan CA-nya ada kekosongan, atau penaikan atau penurunan, itu kalian hitung dulu CA-nya yang udah kita kalkulasi dengan kekosongan. Nah, misalkan ini, CA itu ada kekosongan, penyakitnya ya, kekosongan. Kekosongan itu bisa dalam bentuk hari, bisa dalam bentuk bulan. Atau ini yang di sini bulan dulu deh, biar ada ininya ya. Bisa ada astagfirullah. Kekosongan itu bisa dalam bentuk hari, bisa dalam bentuk bulan. Kita lihat dulu yang bulan, karena ada contoh soalnya. Seorang apoteker di instalasi rumah sakit sedang melakukan evaluasi penggunaan obat. Apoteker tersebut mencatat bahwa penggunaan tablet kalsium laktat selama tahun 2022 adalah sebanyak 2.800.000 tablet. Nah, pada bulan Juli, nah ini kan selama 1 tahun, berarti ini selama 12 bulan, ya. Pada bulan Juli dan Oktober, tidak ada penggunaan obat tersebut yang disebabkan karena terjadi kekosongan obat. Berarti kekosongannya berapa bulan ini? 2 bulan. Karena di bulan Juli dan Oktober. Kayak ini gimana kalau ada kekosongan? Berarti CA-nya, rumusnya CA dibagi periode pengadaannya dikurangi kekosongannya. Ya. CA-nya berapa di sini? 2.800.
periode pengadaannya berapa? Karena dia 1 tahun dan kekosongannya dalam bentuk bulan, kita rubah dulu tahunnya ke bulan. 1 tahun 12 bulan. Dikurangi kekosongannya dalam bentuk bulan. Kurangi 2 bulan. Nah, ini berapa teman-teman jadi? Dibagi 10 ya. Jadi 280.000. Nah, ini CA-nya. Kalau kekosongannya dalam bentuk bulan. Terus pertanyaannya, gimana kalau kekosongannya dalam bentuk hari? Misalkan dia kekosongannya 2 hari. Nah, berarti kita cari dulu kekosongannya, CA-nya. Rumusnya apa? CA sama dengan, atau CT ya, CT sama dengan CA dibagi periode pengadaannya dikurangi kekosongan dalam bentuk hari dibagi 30,5. Tuh. Nah, CA-nya di sini berapa? Misalkan ini 2.800.000 ya. 2.800.000. Dibagi periode pengadaannya dalam bentuk bulan. Nah, ini 12 bulan. Kekosongannya dalam bentuk hari. Ini 2 hari misalkan. 2 hari dibagi 30,5. Kak, 30,5 dari mana? Memang dari rumus. Kok bisa rumusnya netapin 30,5? Karena 1 hari itu ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Kita rata-ratain. Jadi dapatlah 30,5. Nah, ini nggak usah dilihat ya. Cuman kalau kalian kepo, 30,5 itu dari mana? Dari rata-rata dari 1 bulan itu ada yang 30 hari sama 31 hari. Nah, berarti berapa nih kalau kekosongan dalam bentuk harinya? Berapa teman-teman? 2 dibagi 30,5. 0,065. 0,065. Berarti 12 dikurangi 0,065. Berapa tuh? 11,935. 11,935. Ini 2.800.000 dibagi 11,935. Jadi berapa? CA-nya? 27. 103. Berapa? 234. 234. 234,6. 234,604. 234,606. Itu ya. Nah, nanti CA ini yang udah kita hitung dimasukin ke dalam rumus RKO. Jadi kalau misalkan ada kekosongan, kalian hitung dulu kekosongannya ya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk hari, kita pakai rumus yang ini, yang tadi yang kita hitung. Ya. Jadi kalau misalkan kekosongannya dalam bentuk bulan, tinggal CA dibagi periode pengadaannya dikurangi kekosongannya udah dalam bentuk bulan. Pokoknya ini kita samain satuan juga sebetulnya. Gitu. Saya mau nanya. Boleh. Semisal kalau misalnya si harinya dibagi 365, itu berarti yang 12 bulannya harus dalam hari juga ya? Kalau dua harinya dibagi 365, enggak. Kan periode pengadaannya dalam bentuk tahun. Kan 365 itu dalam bentuk tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu ini dibagi 365, ya ininya 2 dibagi 365, terus kamu ininya dalam bentuk hari. Ya orang ini dirubah jadi tahun. Kok ini dirubah Oh jadi iya, sorry. Itu ya. Jadi tetap 12 bulan dikurangi 3 dibagi 365 aja kan kayak? Iya, boleh. Nah, Oh, oke. Thank you, Kak. sama-sama. Ya. Pokoknya CA dibagi periode pengadaannya dikurangi kekosongannya. Tapi itu kekosongannya kita samakan dengan periode pengadaannya satuannya. Itu ya. Terus ada lagi nggak Kak penyakit CA? Ada. Selain kekosongan itu biasanya ada kenaikan dan penurunan. Gimana Kak kalau ada penaikan dan penurunan? Selain kekosongan, itu ada penaikan dan penurunan. Kekosongan udah ya. Hapus dulu.
CA. Adanya penaikan dan penurunan. Kalau dia ada penaikan 5% misalkan, berarti 100 ditambah 5. Ya, 100% ditambah 5%. Jadi berapa teman-teman? 105%. Kita desimalkan. Jadi 1,05. Ya. Jadi 100 dikali kenaikannya ya. Ada berapanya? 100. Ini yang apa ya, Kak? Kalau adanya CA-nya ada penaikan atau penurunan. Ya. Oh, Misalkan aku CA-nya 18.000 misalkan. Kemudian ada penaikan 5%. Gimana, Kak? Kita lihat dulu. Ini 100% ditambah kenaikannya 5%. Berarti berapa? 105%. Ini kita rubah jadi desimal. 105 dibagi 100, jadi 1,05. Kita kaliin CA-nya, 18.000. Jadi berapa, teman-teman? 1,05 dikali 18.000. 18.900. 18.900. Ini cara cepatnya kayak gini. Kalau mau pakai cara lama gimana? Berarti sama aja kayak di sini ya. 18.000 ditambah 5/100 dikali 18.000. CA-nya. Ini 900 ditambah 18.000. Jadi 18.900. Gitu. Ya, sama aja. Boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang tadi 100 ditambah 5. Pokoknya 100 selalu ditambah kenaikannya. Kemudian kita desimalkan. Kemudian kalau misalkan penurunan, adanya penurunan 5%. Itu gimana, Kak? Berarti 100% dikurangi 5%. Jadi dapatnya berapa? 95%. Sama aja kayak 0,95 dikali CA-nya 18.000. Ini berapa, teman-teman? 17.100. Sama ya? Sama kayak ini kalau penurunan itu 18.000 kita kurangi 900. Kalau penaikan ininya ditambah, tapi kalau penurunan ini dikurangi. Jadi 18.000 kurangi 900. Jadi jawabannya 17.100. Nah, itu boleh pakai dua cara. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Kak mau nanya soal Boleh. tapi apa namanya yang di latihan soal boleh nggak Kak? Boleh. Yang mana? Kalau di apa namanya di buku yang manajemen cycle itu nomor 15 kan yang ditanya berapa jumlah minimum obat yang harus disediakan apoteker. Nah, kalau misalnya pertama kali baca pasti kan mikirnya disuruh nyari Esmin gitu nggak sih Kak? Coba ya bentar ya, aku buka dulu. Iya, boleh. Nomor 15 ya. Iya Kak. Itu salah soalnya harusnya SMAK yang ditanyakan. Oh, aku kira kayak awalnya aku nyari pakai Esmin kan, terus nggak ketemu Kak. Terus aku ngiranya jadi ngitung pakai rumus RKO soalnya kayak diskusi sama temen aku katanya kalau misalnya ditanya jumlah minimum kayak gini gimana ya dia pokoknya kayak ngejelasinnya
lebih ke berarti stok yang harus diadain lagi tuh berapa gitu, bukan esmin Itu gitu, esmin, ngerti itu nggak sih esmin. Kak? Itu Ngerti, esmin ngerti. harusnya ya Kak? Ya, ini esmin. Harusnya esminnya kan 4.000. Tapi itu yang ditanya esmak. Jadi, jawabannya 10.000. Kan ada temennya yang nanya nih. Coba teman-teman buka yang ini kayaknya udah aku bahas deh waktu di kelas. Itu CA-nya diketahui, CA-nya CA-nya adalah berapa nih? CA-nya 1.000. CA-nya 1.000. Kemudian PP-nya berapa PP-nya? 6 bulan. 6 bulan Kak. Kemudian LT-nya 2 bulan. 1.000. Iya, LT-nya 2 bulan ke 1.000 sih. LT-nya 2 bulan. Nah, ini ditanyanya jumlah minimum. Kalau ditanya jumlah minimum, obat yang harus disediakan itu kan kita ngitung S-min. Ya, atau stok minimum. Tapi lebih tepatnya ya, kalau kita ngitung jumlah minimum yang disediakan, lebih tepatnya itu kita ngitung EOQ. Ya kan? EOQ itu singkatan dari apa, teman-teman? Economic Order Quantity atau kuantitas order, jumlah order itu kan pesan kan? Pesan. Ini ekonomis. H itu adalah quantity. Nah, sebetulnya kalau misalkan ini emang pertanyaannya yang salah, ini harusnya yang ditanya adalah S-max. Tapi kalau misalkan temennya, Kak, emang jumlah minimum itu sama kayak EOQ? Enggak. Karena kalau misal RKO enggak, karena RKO itu rencana kebutuhan obat ya. Jadi memang kita mau ngerencanain obat gitu, ngerencanain obat yang mau dipesan. Tapi kalau misalkan ditanya jumlah minimum untuk dipesan, itu lebih tepatnya adalah EOQ. Karena EOQ itu apa? Economic Order Quantity, jumlah yang paling ekonomis yang untuk dipesan. Ya, EOQ itu jumlah paling ekonomis untuk di order atau untuk dipesan. Nah, tapi untuk yang pertanyaan nomor 10 itu yang ditanya adalah S-max, bukan S-min atau stok maksimum. Itu pertanyaannya memang salah. Nah, S-max itu rumusnya apa? CA kurung buka PP ditambah LT, atau ini karena nggak ada buffer stoknya jadi nggak bisa pakai. Jadi kalau nggak ada buffer stoknya, CA kali PP tambah S-min. CA dikali PP ditambah S-min. S-min itu 2 kali SS. Ditambah 2 kali CA kali LT. Jadi berapa nih teman-teman? 2, CA-nya berapa? 1.000 dikali LT-nya 2 bulan. Kemudian ini 1.000 dikali 6. Ini CA kali PP 6.000 ditambah berapa? 1.000 kali 2, 2.000 kali 2, 4.000. Hasilnya S-max-nya 10.000. Baru ada jawabannya. Tapi kalau misalnya tanya stok minimumnya, itu jawabannya 4.000. Atau jumlah S-min atau stok minimum atau persediaan minimum. Karena nama lain dari stok adalah persediaan. Ya. Sampai sini jelas tadi? Oke, makasih Kak. Berarti emang bukan RKO ya kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu. Ya, bukan. Karena Ya, itu makasih jumlah banyak minimum. Kak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh mungkin tadi kan udah mulai dari jam 7 ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk untuk TONAS nanti. Semoga teman-teman dimudahkan untuk TONAS nanti dan semoga ilmu yang dipelajari hari ini ingat sampai TONAS. Mungkin Amin. pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup pertemuan hari ini dan sebelum kita tutup jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, berdoa selesai. Kita tutup pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf juga tadi sudah menunggu. Semoga teman-teman dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Amin. Mel.